Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati para alim, para ulama, al-ulama il-kiram wal muhtaram, masyayihina wa murabbi ruhina alladhi sami'na wa ata'na, semua jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Palengaan yang kami muliakan, seluruh warga Nahdliyin wan Nahdliyat, ma'asyiral muslimin wal muslimat was-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, tepatnya pada hari yang ke-15 di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kami dapat berjumpa dan bermunazarah dalam sebuah acara kegiatan kajian kitab Ya Ayyuhal Walad yang difasilitasi oleh tim media NU Palengaan sebagai bentuk syiar Islam di bulan suci Ramadan. Dengan penuh harapan, semoga kita semua mendapat berkahnya bulan suci Ramadan, mendapat berkahnya ilmu, dan mendapat berkahnya para masyayikh, para guru, para muassis Nahdlatul Ulama. Amin, Allahumma amin. Sebelum melanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad ini, mari kita bersama-sama membuka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawayna as-salafus salih ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi minal anbiya wal mursalin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi sultanil awliyaillah Syamsul Qadir al-Jailani wal awliya was syuhada was salihin, summa khususun ila ruhi muallifin al-kitab, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa liwalidina wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila mawaribiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Al-faidatu saminatu. Anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in mahlukin ba'duhum ila ad-dinari wad-dirhami wa ba'duhum ila al-mali wal mulki wa ba'duhum ila al-hirfati was-sina'ati wa ba'duhum ila mahlukin mislihi. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Arti dari faidah yang ke-8, sesungguhnya aku telah melihat dan memperhatikan
dari setiap orang-orang. Kebanyakan banyak yang berpegang teguh kepada sesuatu yang diciptakan. Ada sebagian orang yang mengandalkan dinar dan uang. Ada sebagian orang menyandarkan hidupnya kepada harta benda dan kekuasaan. Ada sebagian lagi orang yang berpegang kepada pekerjaan dan profesinya. Dan ada sebagian orang yang mengandalkan hidupnya kepada sesama makhluk. Padahal kalau aku berfikir dan mau menggunakan akal fikiran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra fatawakkaltu 'alallah fahuwa hasbi wa ni'mal wakil." Artinya, barang siapa yang pasrah dan berserah diri, bertawakal kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberikan kecukupan dalam hidupnya. Allah yang akan memberi pertolongan dan perlindungan. Allah yang akan memberi kesuksesan dalam semua usahanya. Dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan pengaturan dan kehendak Allah. Maka aku bertawakal kepada Allah dan Allah akan memberikan kecukupan kepada aku. Karena Allah sebaik-baik zat yang dipasrai. Inilah makna dari adanya redaksi kitab ini. Para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Adapun maksud dan pengertian dari redaksi ini begini. Bahwa kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali yang isinya berupa nasihat kepada muridnya, kepada anak didiknya. Dalam kitab ini Imam Ghazali mengungkapkan sebuah hikayah, sebuah cerita kepada murid kesayangannya supaya dipikir-pikir. Adapun cerita yang dimaksud adalah ceritanya seorang murid dan gurunya, yaitu Kiai Hatim Al-Asham dan gurunya Kiai Syakik Al-Balhi. Di mana pada suatu saat Syakik Al-Balhi sebagai guru bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asham, "Wahai Hatim Al-Asham, sudah 30 tahun kamu bersamaku. Sudah 30 tahun kamu belajar bersamaku. Apa hasilnya selama itu? Apa yang telah didapatkan bagi kamu dari aku?" Ini kata gurunya. Hakim Al-Asham menjawab, "Ada 8 faedah ilmu yang aku dapatkan. Dan ini sudah cukup sebagai bekal keselamatan aku di dunia dan akhirat. Adapun faedah-faedah yang pertama sampai faedah-faedah yang ketujuh ini sudah dibahas secara gamblang oleh pemateri-pemateri pengkaji sebelumnya. Dan kami pada sore ini mendapat bagian untuk menjelaskan faedah yang ke-8 atau faedah yang terakhir ini. Al-faidatu saminah. Penjelasan tentang faedahnya ilmu yang ke-8. Ini merupakan pengakuan dari Kiai Hatim Al-Asham sebagai muridnya Kiai Syakik Al-Balhi. Beliau telah menyatakan bahwa dengan disiplin ilmu saya banyak
mengetahui mengenai keadaan manusia. Kalau mengaji ilmu dari Qurunah Hatim Al-Asam, banyak pengalaman-pengalaman saya didapatkan. Beda di antaranya melihat memperhatikan manusia. Diin apa koko dia ka makhluk. Beda diin senganti laki dia ka uang bandinar. Beda diin akan tongaki dia ka jabatan. Beda sekun karo ngampuaki. Beda sekun ngampuaki dia ka harta benda. Bahkan beda sepu ngampuaki ban anyanderaki dia ka kalakona ban profesina. Sering kita mendengar ungkapan-ungkapan masyarakat. Ada saya pernah mendengar ada orang mengatakan, saya akan bisa hidup tenang, tidak akan pernah susah selama saya mempunyai jabatan. Ada yang mengatakan seperti itu. Beda saya mengatakan, saya kok tak kira odik mun tak andi bese. Kok tak kira odik mun tak andi bese. Ada lagi yang mengatakan, apa saya kakak sengkok? Mun ko pecat dari tangkalakuan. Bersih sepanika. Artinya tidak bergantung diri kepada Allah. Tak ngantil lagi Allah. Tapi siampuaki makhluk. Uang, harta, jabatan, kekuasaan. Padahal yang mempunyai kuasa di alam semesta ini, yang memberikan harta, jabatan, semuanya adalah Allah. Ada sebuah pernyataan dalam suatu hadis, barang siapa yang mengandalkan akal fikirnya, barang siapa yang mengandalkan, berpegang teguh kepada akal fikirannya, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada jabatan dan harta bendanya, maka tidak akan pernah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sanajan punya uang banyak, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup, korang melolo. Maka andi gaji 100 juta sebulan, tak pernah cukup. Lakar latak ipu cukup sarang Allah. Pola nah tak akan tongaki ke Allah Ta'ala. Oleh karena itu, marilah jaga iman kita kepada Allah. Jangan sampai lemah dan luntur. Dengan cara tawakal sepenuhnya kepada Allah. Dengan terus berusaha dan berdoa untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila dari kalinto, bagi orang-orang yang berilmu, wajib mempunyai sifat tawakal kepada Allah. Cak sampai akan tongaki diin kepada selain Allah. Din manusia tengka kulina manusia pasar akidah ke Allah. Sobaja abak demang bentenang dalam ngadepin semua hambatan, semua tantangan, ujian yang melintang di hadapan kita. Banyak kan contoh-contoh membuktikan. Banyak contoh-contoh terjadi di masyarakat gara-gara tidak sukses, beda stres. Gara-gara gagal nyalek, umpamanya. Bisa gila, bisa menjadi orang gila. Gara-gara pecat dari provisinya, dari jabatannya. Gila, putus asa. Ini gara-gara apa? Gara-gara ape koko. Berpegang teguh dekat selain Allah. Tidak tawakal kepada Allah. Padahal yang diajarkan dalam kitab ini, yang diajarkan oleh pengarang kitab ini kepada muridnya Imam Ghazali, kepada anak didiknya, adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian gurunya Kiai Sakik Al-Balahi setelah mendengar penjelasan-penjelasan muridnya yang bernama Hatim Al-Asam, beliau mendoakan. Beliau meneruskan kebunan yang kitab ni. Faqala Sakik,
Faqala Shaqiq, waffaqakallahu ta'ala, inni qad nadartu Taurata wal Injil waz Zabur wal Furqan fawajadtul kutuba illa arba'ata taduru ala hadhil fawaidis samaniyah faman amila biha kana amilan bihadhil kutubil arba'ah. Wahai anakku, kata guru, setelah aku kasih tahu Kiai Shaqiq berdoa, semoga Allah menolong kamu nak, semoga Allah menolong kamu. Sebetulnya aku telah banyak meneliti dalam kitab Taurat, aku meneliti Injil, Zabur, Al-Quran, bahwa disiplin ilmu yang mencakup dalam 8 faidah itu ternyata sudah banyak dijelaskan di 4 kitab Allah itu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran, ternyata 8 faedah itu dijelaskan. Jadi barang siapa yang mengamalkan 8 faedah itu, berarti ia telah mengamalkan kitab Allah yang 4. Semoga barokah dan manfaat, kata gurunya. Dengan mengamalkan faedah yang 8 tersebut, ada harapan besar akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Perlu kami singgung lagi supaya bisa mudah dipahami. Apa saja yang 8 itu kesimpulannya? Tadi Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa mengamalkan 8 konsep, 8 faidah ini akan menjadi orang yang selamat insyaallah fid dunya wal akhirah. Apa saja yang 8? Di antaranya ini kesimpulannya saja. Sudah dibahas sebelumnya supaya nyambung, supaya ada supaya bersambung. 1, faedah yang pertama, sebagai orang yang beriman dan berilmu, qotulebur beramal soleh. Karena amal soleh itu dapat menghibur kita dan dapat membuat kita senang nanti di alam kubur. Silakan Anda lebur kepada apa yang kamu cintai, tapi lebih lebur keangkui mebenyak beramal soleh, karena amal soleh bekal norok ke alam kubur, bekal abela ning alam kubur. Ini yang pertama kesimpulannya. Faedah yang kedua, harus takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menuruti hawa nafsunya. Ini nomor 2. Adapun yang ketiga, jangan trauma dan jangan bakhil terhadap dunia. Sebab apa yang kita punya di dunia ini akan binasa, akan dihancurkan oleh Allah. Jadi jangan terlalu tamak terhadap dunia. Berusaha, silakan kita berusaha untuk mencari kebutuhan hidup, tapi jangan terlalu tamak, jangan terlalu mencintai dunia, karena mencintai dunia itu adalah merupakan hal yang membawa negatif, dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, jangan mencari kemuliaan dengan makhluk, dengan banyaknya teman, dengan banyaknya pergaulan. Kamu pasti akan tertipu. Jangan mencari kemuliaan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak, dengan kesombongan. Ingatlah bahwa kemuliaan itu akan didapat dengan takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Faedah yang kelima, jangan sampai mempunyai sifat iri dengki atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, karena berarti kalau kamu iri terhadap nikmatnya orang lain, berarti kamu tidak rela terhadap pembagian rezeki dari Allah. Adapun yang keenam, janganlah kamu mempunyai permusuhan. Jangan mempunyai musuh. Jangan bermusuhan terhadap orang Islam, karena musuhnya orang Islam adalah hanya setan. Yang ketujuh, jangan tamak dan jangan rakus harta, karena orang yang mencintai dunia
mudah terjerumus kepada perbuatan dosa. Dan yang faidah yang kedelapan, yang ini yang kami jelaskan ini adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang 8. Sekarang mari kita kembali kepada perkataan musannif Syekh Imam Al-Ghazali. Beliau adabu ke murid kesayangannya, ayyuhal walad qad alimtu min hatainil hikayataini la tahtaju ila taksirin ilmi wal ana ubayyinu laka ma yajibu ala salikin sabilil haq. Wahai anakku, setelah aku kasih tahu cerita-cerita itu, cerita-cerita yang sudah disebutkan di atas, sepertinya kamu tidak butuh lagi untuk belajar. Tidak butuh untuk menambah ilmu yang lebih banyak lagi. Karena kamu sudah merasa cukup, sudah punya modal untuk menjadi orang yang selamat masuk surga dengan 8 disiplin ilmu yang sudah dijelaskan. Ini kamu epikir. Bener. Seesare manusia udi itu nyakadin itu kan suarga. Keselamatan akhirat. Tidak boleh ini ketujuan utamanya. Suarga. Sambil ateng bulunteng ke borok ke timur. Ajuang nikah, ajuang ini ibadah. Kun tak ada kena. Kun camanya ada suarga. Dan mungkin cuma ingin mendapatkan surga. Mau pikir tak usahnya banyak ilmu dia. Karena apa? Karena ilmu itu tidak menjamin masuk surga. Ilmu itu tidak menjamin masuk surga. Cuma ilmu itu abri petunjuk jalan sekempang ke angkui masuk surga. Timun andi ilmu kempang orang ni ke masuk surga. Mun tak andi ilmu malarat sama masuk surga. Tapi ingat, ilmu tidak menjamin untuk masuk surga. Saya menjamin masuk surga ni kedua cuma takwa dan taat. Mun samdan takut dak ke Allah, mun samdan taat dak jaminan surga. Mungkin cuma alim pintar cerdas tidak dijamin akan masuk surga nih. Masih menunggu pengamalannya. Maka andi ilmu tak amal lagi neraka. Tapi intinya mau pikir tahu banyak Pak nyari ilmu ni kita tahu banyak banyak. Si penting nyari ilmu, si bisa mengantarkan kita, si bisa menciptakan kita adalah taat dan takwa kepada Allah. Dengan modal taat dan takwa kepada Allah, maka bisa dipastikan ada jaminan surga. Innal muttaqina fi jannati. Dalam Quran itu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Kemudian Imam Al-Ghazali berpesan lagi kepada anak didiknya. Dabuna i'lam annahu yambawi lis-saliki syaikhun mursidun murabbin liyukhrijal akhlaqas sayyi'ah minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Imam Ghazali berpesan kepada anak dirinya, wahai anakku, ketahuilah, wahai anakku, wahai muridku, bahwa orang yang berjalan di jalan agama Allah itu sebaiknya dan harus mempunyai guru. Apa fungsinya guru? Untuk memberikan petunjuk-petunjuk, untuk mendidik, untuk merawat kepada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga akhlak-akhlak secuba, untuk menyelamatkan dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat tercela yang berserang di dalam hati supaya dikeluarkan dan diisi dengan sifat-sifat terpuji agar tumbuh akhlak-akhlak si bagus sehingga dapat menghasilkan hamba-hamba yang beriman,
bertakwa dan berakhlakul karimah. Ini pesannya Imam Ghazali kepada anaknya, kepada anak didiknya. Wa makna tarbiyati, selanjutnya wa makna tarbiyah yusabbihu fi'lal fallahi alladhi yaqlaqus sawqi wa yakhrujun nabatatil ajnabiyyah min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmulu ri'ahu wala budda lis-saliki min syai'in yu'addibuhu wa yurshidahu ila sabilillahi ta'ala. Makna dari mendidik, makna dari merawat anak hampir sama dengan pekerjaan para kaum petani yang kaum petani yang menanam padi tentunya. Ibarat itu, mendidik anak, mendidik murid, seorang guru mendidik murid, mendidik anak tidak jauh berbeda cara-caranya dengan para petani yang menanam padi. Ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana caranya? Pertama, petani itu kan mencari bibit-bibit unggul, mencari bibit-bibit unggul, bini-bini maksudnya, bini sebagus. Kemudian ditanam di bumi yang bagus, di bumi yang subur, dan dipupuk dengan aturan-aturan yang baik sesuai dengan anjuran. Kalau ada sesuatu yang menghambat dalam perkembangannya harus disingkirkan. Ada batu, ada ulat, ada duri, ada rumput, harus dicabut. Ada hama, harus diobat agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang, bisa menghasilkan padi yang sempurna. Begitu guru mendidik muridnya. Kemudian wala budda lis-saliki min syai'in. Kemudian katanya Imam Ghazali, orang yang berjalan di jalan Allah itu pasti harus mempunyai seorang guru, seorang mursyid yang bisa menuntun, membimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah mengutus hambanya Nabi Muhammad sebagai rasul untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tidak tahu, agar tahu di mana jalan yang benar. Kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, maka ada penggantinya sebagai khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Itu sebagai ganti dari Rasulullah untuk apa? Untuk memberikan petunjuk-petunjuk. Jadi ini sangat penting sekali bahwa perlu kita sadari bahwa kita ini yang hidup saat ini sebetulnya ada di dalam perjalanan menuju apa? Menuju Allah, menuju surga Allah, menuju akhirat. Karena kita berada dalam suatu perjalanan, maka kita harus tahu aturan bagaimana orang itu ada di dalam perjalanan. Di antaranya orang yang mau berangkat orang yang ingin melakukan perjalanan itu harus tahu tujuannya. Harus tahu tujuan. Kita mau berjalan, mau kemana? Di mana tujuan kita? Tujuan kita hidup bukan dunia, tapi tujuan hidup adalah kita akhirat, untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Pada bansambian entara celenan, entara macam tak tahu kok ceramah ini. Entara apa? Tak tahu kok ceramah. Kan reng gila. Mun tak kata cuna. Mun tak kata cuna, ajalan ini reng gila. Pas boleh, sangat penting orang yang ada dalam perjalanan itu harus mempunyai bekal, ya. Harus mempunyai bekal. Ini syarat utama. Entar Jakarta, tak berbekal. Ada apa ke Jakarta? Tak bisa. Sampai tujuannya ke surga. Tapi tadi bekal di dalam kematian.
tak kira depak ke swargana. Kemudian saya nomor telok yang harus kita miliki bagi orang yang sedang ada dalam perjalanan, harus apa? Harus mengikuti rambu-rambu. Rambu-rambu agama Islam. Ada haram, ada batil, ada maksiat. Ini rambu-rambu. Kalau haram jangan dilampaui. Pada ben orang entara kasur peja. Lebat harus mengikuti rambu-rambu pemerintah. Lampu merah terapus pada tak tabrak. Begitu juga kita hidup di dunia. Mun ipes lapes seharam, secuba, tak kira depak ke surga sampai ke celaka masuk ke neraka. Berhubung masih banyak yang mau dijelaskan, tapi berhubung waktunya sudah sampai, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan memberikan barokah dan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.